ciri taubat kita diterima atau tidak. Kita kepengen tahu, ya Allah, kita ini taubatnya termasuk yang diterima atau yang ditolak. Gampang cara mau tahunya. Ada ciri, ada beberapa ciri yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus jauhi teman yang tidak baik. Ayyaqta'a min ashabis su' wa yukhalitu shalihin. Setelah teman yang gak baik kita jauhin, ganti bertemannya dengan orang yang soleh, orang yang baik. Kalau orang ngaku sudah bertaubat tapi masih gak mau ganti teman, masih berkawan sama yang tidak baik, berkawan sama maling, berkawan sama tukang mabok, berkawan sama tukang judi, terus dia ngaku taubat dan dia tidak meninggalkan orang itu, berarti taubatnya bohong, ngibul. Jadi kalau kamu mau tahu taubat kamu diterima atau tidak, caranya tahunya gampang. Tinggalkan teman-teman yang tidak baik dan beralih kepada teman yang baik, berkawan dengan yang baik. Jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, jauhi dari segala perbuatan dosa. Dia jauhi segala perbuatan dosa dan beralih kepada ketaatan kepada Allah. Jadi kalau ada orang dulunya banyak berbuat dosa, kemudian dia tinggalkan, dia beralih kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang taubatnya betul. Betul artinya taubatnya diterima. Tapi ngakunya sudah taubat, dosa selalu saja dia kerjakan, ngibul, bohong. Jadi ciri yang kedua, kalau kita mau tahu taubat kita diterima atau tidaknya, kita semakin bagus taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang ketiga, dia jauhi sifat duniawi di hatinya. Dunia bukan gak penting, tapi dunia bukan ada di hati. Yang ada di hatinya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah urusan akhirat, dia sungguh-sungguh, itu baru taubatnya betul. Ngakunya taubat, sholat masih males-malesan, sedekah gak pernah, bakhil, korek, medit, pantat hijau, bukan kuning lagi. Taubatnya bohong. Taubatnya. Jadi kalau kamu mau tahu taubat kamu termasuk yang diterima atau tidak untuk urusan akhirat, kamu sungguh-sungguh. Sedih rasanya kalau subuh kesiangan. Sedih rasanya kalau tidak sholat berjamaah. Sedih rasanya kalau sedekahnya sedikit. Sedih rasanya kalau taatnya tidak meningkat. Di akhir 2022 kemarin sudah lewat ini, masa-masa akhir. 2023 besok harus semakin taat, sholatnya semakin rajin, puasa Senin Kemisnya semakin rajin, apalagi Ramadannya. Itu yang kita lakukan. Udah berapa? Sudah 3. Yang keempat,
rezeki yang Allah berikan itu menjadi jaminan. Yakinlah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Kita itu rezeki kita udah dijamin sama Allah. Jangan putus asa. Yang paling penting, mustaqilan bima amara bih. Dia betul-betul mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Jadi jangan cuma minta rezekinya banyak tapi nggak mau ibadah. Intinya begitu. Kalau mau rezekinya banyak, ibadahnya harus makin bagus. Mau rezekinya banyak? Mau rezekinya banyak? Ibadahnya harus dibagusin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan cuma minta ya Allah banyakin rezeki, ya Allah rezeki. Tapi sholatnya malas, puasa malas, sama orang jahat. Apa yang Allah perintahkan santai aja, nggak mau berusaha lebih baik. Bagaimana mau bagus? Kalau kamu sibukkan diri kamu dengan ibadah kepada Allah, kemudian sambil berusaha, insya Allah barokah rezeki kamu. Jadi jangan cuma modalnya minta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Giliran ibadah, apa yang Allah perintahkan nggak mau dikerjain, atau dikerjakan tapi males-malesan. Udah azan, Allah Akbar, baru azan. Qomat, Allah Akbar, baru qomat. Rakaat pertama masih ada 3 rakaat lagi. Rakaat kedua tahiyat, baru tahiyat awal. Rakaat ketiga masih 1 rakaat, belum tahiyat akhir. Udah tahiyat akhir baru lari-larian. Orang yang kayak begitu rezekinya sempit. Orang yang model begitu rezekinya. Jadi kalau mau rezekinya banyak, luas rezekinya, sibukkan diri kamu. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi taubat kita termasuk yang sudah diterima, atau kita termasuk golongan orang yang sudah bertaubat atau belum? Kalau begitu masih remeng. Karena kita terkadang masih disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak baik. Coba bayangin sekarang malam ini, semuanya udah siap petasan, udah ditanam petasan, tinggal nunggu jam 12. Begitu jam 12, sampai jam 2. Sampai jam begitu azan subuh, Allahu Akbar, musola kosong. Yang ada cuman yang muazin doang. Yang muazinnya juga hampir ketelatan gara-gara main petasan. Terus mau ngapain nungguin jam 12 pergantian tahun? Gak usah kamu sibukkan dengan dirimu yang begitu. Besok juga jam 12 ada lagi. Tiap hari juga jam 12 ada. Malam minggu, ntar malam Senin ada gak jam 12? Malam Selasa? Malam Rabu? Apa tiap malam kamu tungguin jam 12? Mau ngapain? Dibakarin duit. Coba kalau dibeliin beras, berapa karung udah. Jadi kalau yang belum sempat bertaubat, memohon ampun, cepat-cepat taubat. Jangan nunda-nunda. Jangan nunda. Makanya kata Nabi, halakal mutasawwifun. Halakal mutasawwif. Apa itu mutasawwif? Mutasawwif itu saufa atubu. Aku akan tobatnya nanti. Aku akan segera nanti tobat. Tobatnya ntar aja. Itu tuh mutasawwif namanya. Pakai sin, bukan pakai sof. Al mutasawwif artinya
saufa. Pakai kalimatnya saufa terus. Orang yang selalu menggunakan kalimat saufa. Saufa itu saya akan. Nanti tapi saya ntar tobatnya umur 50, saya ntar tobatnya umur 70. Terus itu namanya mutasawwif. Itu orang yang model begitu kata Nabi, halak, rusak, hancur, berantakan tuh orang yang model begitu. Celaka. Apa ada orang yang model begitu? Oh ada. Dulu waktu tahun 94 dia berangkat umroh, ada seorang wanita kaya raya, janda lagi. Gue gak mau, udah tua. Kalau muda gimana gue ya? Gak mau. Tetap cuma Umi yang bagus. Dia di depan. Nah domen. Dia cerita, uangnya banyak, dan dia tahu. Tapi kalau urusan ibadah, malesnya, sampai dia ngucap, saya nanti taubatnya nanti aja kalau udah tua. Geleng-geleng. Dia cuma balik tanya sama dia, gimana kalau nggak ketemu tua? Gimana kalau nggak ketemu? Artinya belum sampai taubat udah keburu mati. Bagaimana rasanya? Langsung saat itu dia nyesal, maafin saya salah ngucap. Mulai saat ini saya mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Alhamdulillah. Itu. Makanya jangan nunggu tua. Kayak kamu nih, ntar aja saya tobatnya umur 25, yang masih kecil-kecil. Enggak boleh. Jangan ditunda-tunda untuk urusan kebaikan. Saya taubat, mohon ampun, perbaiki diri. Malam hari ini salah satu ciri udah masuk kita selalu mohon ampun kepada Allah di malam yang penuh barokah ini. Orang-orang pada sibuk dengan urusan segala macam, kita sudah baca. Kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal, kita doakan diri kita untuk bisa dapat yang terbaik dalam hal kebaikan. Kita doakan semua saudara-saudara kita. Sudah baca sholawat, sudah baca maulid, banyak sekali manfaat dan hikmah pada malam hari ini. Maka besok tahun 2023 harus optimis lebih baik daripada tahun 2020. Jangan sedih mulu. Yang alumni yang belum pada dapat jodoh sedih terus mana? Yang dipikirin jodoh. Yang dipikirin kerjaan. Oh, jangan kau habiskan umur dengan pikiran gitu. Ingat, kita punya Allah. Minta kepada Allah. Nabi Zakaria begitu, minta kepada Allah. Ketika Nabi Zakaria itu dikasih anak, umurnya udah tua. Umur Nabi Zakarianya udah tua, istrinya juga udah tua. Bahkan dalam Al-Quran istrinya itu nggak punya anak, nggak bisa punya anak karena udah saking tua. Bahasa kalau sekarang, bahasa sekarang mandul. Maka kata Allah melalui malaikat, oh enggak, itu kan menurut kamu nggak bisa, tapi kalau Allah kehendak bisa saja. Maka Nabi Zakaria itu selalu berdoa, udah dikada Zakaria Rabbana Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanada wal malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika dia lagi sholat, lagi ibadah kepada Allah, dikabari sama malaikat, oh jangan takut Zakaria, nanti Allah kasih anak. Bagaimana mungkin? Orang saya yang udah tua. Qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Umur saya udah tua, kata Nabi Zakaria. Wa imraati aqir. Istri saya mandul. Aqir itu gak bisa punya keturunan. Itu kan menurut kamu. Tapi kalau menurut Allah, lain lagi urusannya. Akhirnya lahirlah
hamil kemudian lahir keturunannya. Bisa saja kalau Allah yang sudah berkehendak. Makanya nggak usah khawatir, kita punya, tanamkan itu, kita punya Allah. Kalau kita punya Allah, yang butuh Allah apa kita? Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Maka selalu berdoa. Yang mau berhasil dalam usahanya kah itu minta, ya Allah. Yang mau diterima lamarannya, ya Allah, minta, ya Allah, ya Allah. Jangan lepas, sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ini alumni yang pada malam ini ikut pengajian semuanya, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Ini saja. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah kasih kita nikmat sehat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna laktarafna wa annana asrafna ala asrafna fa'tub 'alaina taubatan tasiru kulla awba wastur lana al-awrati wa amini rahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah au hirati au sohbah wal muslimina ajma'in ya rabbi asma' fadla wa juda manna la bi'tisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli solin salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi idata qasi sohbi walhamdulillahi bil badri wa tanani. Buya ingatkan, tidak ada yang boleh main petasan di pondok pesantren. Paham? Habis ini istirahat. Yang mau jajan-jajan dulu, yang setelah itu istirahat. Subuh tetap nggak ada liburnya. Walaupun tahun baru, subuhnya nggak libur, tetap masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.